Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wa tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, para santri baca Quran yang berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kajian Ilmu Nahwu dan Sharaf, kitab muntahanya dalam bab 9, yaitu konsepsi dasar berkaitan dengan isim, fi'il, dan harf. Kemarin itu dibahas secara parsial atau secara terperinci masing-masing satu satuan daripada isim, fi'il, dan harf. Segala bentuk, segala macam dari segi sorabnya terutama kita sudah bahas. Sekarang kita baru membahas tentang konsepsi dasar dari isim, fi'il, dan harf tersebut. Konsepsi itu adalah prinsip dasar. Konsepnya seperti apa sih tentang isim itu, konsepnya seperti apa sih tentang fi'il itu, dan konsepnya seperti apa sih tentang harf itu, bagaimana gagasan yang disampaikan oleh isim, fi'il, dan harf itu, begitu kira-kira. Mari kita ikuti bersama apa yang dikatakan oleh pengarang kitab Muntahah. Kata dalam bahasa Arab ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan harf, sebagaimana yang telah lalu. Dari ketiga jenis kata itu, kata yang menjadi inti sebuah kalimat, kata yang menjadi inti sebuah kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah adalah isim dan fi'il. Isim dan fi'il, ya. Kata yang menjadi inti dari suatu kalimat atau jumlah, ya, adalah isim dan fi'il. Adapun harf, maka kedudukannya tidak lebih dari sekedar kata bantu saja. Kata bantu saja, keterangan dan segala macam, pelengkap. Oleh karena itu, pembahasan tentang konsepsi dasar ini terutama akan difokuskan pada isim dan fi'il, karena Arab hanya kata bantu saja, tidak terlalu urgent, ibaratnya seperti itu. Akan tetapi isim dan fi'il itu sangat urgent, sangat penting untuk dipahami konsepsi dasarnya, karena dia memegang peranan paling penting dalam menyusun suatu kalimat, isim dan fi'il. Kita akan memulainya dengan membahas konsepsi dasar yang berkaitan dengan isim. Jadi isim dulu, baru nanti habis itu fi'il. Sebuah catatan di sini, semua ciri yang ada dalam ketiga konsepsi ini semuanya juga menjadi ciri isim. Itu catatannya. Jangan sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, ingat-ingat catatannya. Semua ciri yang ada dalam ketiga konsepsi ini, semua ciri yang ada dalam ketiga konsepsi, yaitu konsepsi isim, konsepsi fi'il, dan konsepsi huruf, semuanya juga ada menjadi ciri dari isim yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi isim, ya. Insyaallah kita tahu tuh ke depan. A. Konsepsi dasar berkaitan dengan isim. Ada 5 konsepsi yang perlu dibahas, atau 5 prinsip awal atau gagasan awal yang perlu dibahas terkait dengan isim, atau maudu'at yang terkait dengan isim. Apa saja? Yaitu konsepsi jenis, perihal tentang jenis. Apa maksudnya jenis? Nah, jenis ada 2 dalam suatu isim. Isim kadang-kala muzakkar, kadang-kala muannas. Kadang-kala muzakkar, kadang-kala muannas. Yang kedua, di sini diistilahkan dengan indef. Apa indef? Yang kedua nih ya. Indef adalah singkatan dari infinitif definitif. Sudah dimudahkan dalam bahasa Indonesia. Padahal jadi lebih sulit ya. Maksudnya apa infinitif definitif? Gampangnya ma'rifah dan nakirah. Tadi kita bakalan bahas itu. Yang kedua, adat. Adat, jumlah, bilangan, terbagi menjadi apa ya? Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Di isim ada mufrad, ada jamak, ada musanna. Yang keempat nisbah, dan yang kelima tasghir. Jadi ada 5
konsepsi dasar yang harus kita ketahui, utamanya dalam isim, ya, yang akan kita pretelin satu persatu. Mari kita mulai mempretelinya pada sesi kali ini, insyaallah dengan memulainya di mudzakkar dan muannas atau jenis, ya, mudzakkar dan muannas. Apa itu konsepsi mudzakkar muannas? Bagaimana itu? Coba terangkan, wahai Ustaz. Secara makna, ya, mudzakkar dan muannas. Mari. Secara makna, isim ada yang bermakna mudzakkar. Secara maknanya, isim ada yang bermakna mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar boleh juga kita artikan dalam bahasa kesehariannya adalah maskulin. Maskulin. Apa maskulin? Maskulin itu bukan deodoran atau apa ya. Maskulin itu kelaki-lakian. Maskulin. Jadi bahasa gampangnya mudzakkar itu menunjukkan pada jenis laki-laki. Jadi isim itu atau kata benda, baik kata benda yang wujud maupun yang abstrak, itu memiliki jenis. Apakah dia laki-laki secara makna ataukah dia perempuan? Kalau perempuan apa ya? Nah, ada pula yang muannas. Ada mudzakkar, ada muannas. Apa nih muannas? Muannas itu boleh kita terjemahkan dengan feminin, ya. Artinya keperempuanan, bukan bencong ya. Maksudnya apa? Berjenis keperempuanan. Jadi ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Gampangnya ada yang berjenis laki-laki, ada yang berjenis perempuan dari suatu isim. Nah, contohnya apa? Contohnya Muhammadun misalkan. Muhammadun adalah isim yang menunjukkan satu alamat kepada syakhs tertentu, kepada pribadi tertentu, person tertentu, kepada misalkan Rasulullah. Jadi Muhammad itu isim alam, simbol dari yang menunjukkan kepada satu pribadi tertentu, yaitu Rasulullah yang kita kenal, sosok yang kita kenal, ya, Muhammad. Nah, disimbolkan dengan Muhammad, namanya Muhammad. Dia isim. Muhammad adalah isim, nama, ya. Muhammad adalah isim yang mana dia tergolong kepada jenis mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Kelaki-lakian, karena jelas pribadinya adalah laki-laki. Pribadinya Rasulullah adalah seorang laki-laki. Lalu yang contohnya muannas apa? Contohnya muannas Fatimah, nama orang Fatimah, Aisyah, Khadijah dan lain sebagainya. Rohimah, Rafiqah, semua yang nama-nama itu yang perempuan tuh. Maka dia tergolong kepada muannas. Tergolong kepada muannas. Apa muannas? Yaitu perempuan alias feminin. Akan tetapi jenis baik laki-laki perempuan ini tidak semata-mata diketahui hanya dari hakikatnya dia memang laki-laki dan perempuan. Kalau tadi kan Z misalkan, adalah Rasulullah, Muhammad, saya dan Daniel dan lain sebagainya, nama-nama itu memang jelasnya ada laki-lakinya, memang dia laki-laki alias berjenis kelamin laki-laki secara hakikat. Nah, kalau Fatimah, Aisyah, Khadijah semuanya berjenis kelamin perempuan, itu sudah jelas. Tapi kadang ada isim yang menunjukkan pada suatu benda yang tidak memiliki jenis kelamin, ya, seperti ini. Apa mim sa'atun? Dia tidak punya kelamin kan? Nggak ada kelaminnya, mana kelaminnya sebenarnya? Nggak ada. Nah, cuman dia menunjukkan kepada muannas, kepada feminin. Jadi dia dijeniskan dalam suatu isim namanya muannas. Isim sahari. Nanti kita tahu, oh ternyata benda juga ada jenis kelaminnya. Bahasa gampangnya seperti itu. Dia bisa mudzakkar, dia bisa muannas. Semua isim itu kembali kepada itu, bisa mudzakkar dan muannas. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Isim yang mudzakkar tidak memiliki tanda-tanda. Isim yang mudzakkar nggak punya tanda-tanda. Nah, dia hanya bisa diketahui dari maknanya saja dan hasil dengar dari orang. Oh, ini mudzakkar. Oke. Nah, sedangkan isim muannas, ya, pakai sa muannas, ya, ia bisa diidentifikasi dengan salah satu dari 3 tanda berikut. Ada 3 tandanya. Ada 3 tanda yang bisa menunjukkan kita, oh ini isim muannas, ini bukan mudzakkar, ini muannas. Apa saja? Yang pertama, iya nih kaidahnya 3 ini. Tanda-tanda kalau dia itu isim muannas.
Bahasan kita adalah muzakkar dan muannas. Muzakkarun, muannasun. Kalau muzakkar, ingat muzakkar tidak punya tanda, tidak punya tanda. Nah, kalau muannas punya tanda. Kalau muannas punya tanda, apa muannas tandanya? Ada 3. 1, 2, 3. Muannas tandanya ada 3. Apa saja tanda-tanda muannas itu? Yang pertama, isim tersebut diakhiri dengan ta marbuthah. Isim tersebut diakhiri dengan ta marbuthah. Diakhiri ta marbuthah. Apa itu ta marbuthah? Ta marbuthah nih yang kita sudah tahu. Pasti kalian sudah belajar Al-Quran, belajar ilmu tajwid dan cara pembacaannya, makhrajul huruf dan semisalnya, pasti tahu apa itu ta marbuthah. Ini namanya ta marbuthah. Jadi kalau ada suatu isim yang akhirnya ta marbuthah, pikiran pertama kalian adalah mengatakan bahwa itu adalah muannas. Ya, muannas. Ta marbuthah namanya adalah ta mabsuthah. Ini ta mabsuthah. Ta marbuthah itu artinya diikat. Ketika diikat dia nyambung. Nah, ini ta mabsuthah namanya. Mabsuthah dibentangkan, tidak disambung. Makanya dibentang gitu. Tidak diikat. Nah, yang jadi tanda itu muannas adalah ta mabsuthah di akhir isim tersebut. Nih yang pertama ya. Contohnya tadi apa? Fatimatun. Fatimatu. Jangan Fatimatu. Fatimatu akhirnya adalah ta marbuthah. Fatimatu akhir dari isim ini kan isim Fatimah, isim alam, akhirnya ta marbuthah. Maka dia kita hubungi terlebih dahulu muannas. Lalu yang kedua, menjadi tanda isim itu adalah muannas apa? Diakhiri, kalau tadi diakhiri dengan ta marbuthah, sekarang diakhiri dengan alif maksurah. Apa alif maksurah? Alif maksurah alif ya, alif biasa. Alif maksurah adalah alif yang diringkas. Jadi alif diringkas maksurah. Atau bahasa lainnya alif yang bengkok. Kan alif biasanya lurus seperti ini, tapi ini bengkok alifnya. Contohnya apa? Alif bengkok tuh contohnya husna. Begitu ya. Diakhiri alif bengkok. Alif bengkok. Alif bengkok. Contohnya apa? Contohnya husna. Husna. Tuh. Alif bengkok. Contohnya husna. Atau disebut alif bengkok ini maksurah ya. Maksurah. Maksuratun. Husna. Nah, husna, kalimat husna akhirnya ini seperti iya ya. Seperti iya ya. Cuman nggak ada titiknya. Nah, karena ini nggak ada titiknya, tandanya maksudnya itu alif. Namanya alif maksurah. Kita bisa tahu ini alif dari mana ya? Kita bisa tahu ini alif dari harakat sebelumnya. Harakat sebelumnya, sebelum huruf itu. Kalau harakat sebelumnya itu fathah, maka sudah jelas kalau ini alif. Karena fathah tidak bisa ketemu kecuali pada alif. Oke? Jadi itu namanya alif maksurah. Contohnya husna. Atau misalkan Laila. Lanjut. Ciri yang ketiga dari suatu dari isim muannas adalah diakhiri dengan alif mamdudah. Pokoknya jadi cirinya adanya di ujung ini, di akhir-akhir. Alif maksurah, ta marbuthah, dan yang terakhir adalah alif mamdudah. Alif, kalau tadi alif maksurah, sekarang alif mamdudah.
Mamdudah ya, bukan mahmudah, mamdudah. Alif mamdudah. Alif yang dipanjangkan. Mamdudah artinya dipanjangkan. Maksudnya apa dipanjangkan nih? Kita bisa tahu maksudnya lihat dari contohnya. Apa contohnya? Contohnya hamra'u. Hamra'u. Nah, alif di sini ada alif. Dia dipanjangkan. Mengapa? Kalau kita telisik lagi ke ilmu tajwid, ini mat wajib. Mat wajib muttasil. Nah, mat kan dipanjangkan, bacanya dipanjangkan. Hamra'u. Nah, itu maksudnya alif mamdudah. Dia alif hakikatnya, cuma karena hamzah setelahnya, jadi dia dipanjangkan cara baca. Maka disebut alif mamdudah. Hamra'u. Nah, ketika kita ketemu dengan isim-isim semisal ini, alias isim-isim yang bertanda tak marbutoh di akhirnya, atau alif maksurah di akhirnya, atau alif mamdudah di akhirnya, maka pikiran pertama kita harus mengatakan bahwasanya oh ini muannas atau berjenis perempuan. Nah itu ya. 3 jenis muannas di atas, 3 jenis muannas di atas atau yang sudah dicontohkan tadi disebut muannas lafzi, karena bisa diidentifikasi dari lafadznya. Bisa diidentifikasi dari lafadznya maksudnya gimana? Kita bisa tahu dari ciri-ciri itu akhir kata. Nah, ada pula jenis muannas yang lain, yakni muannas maknawi. Muannas yang tidak memiliki tanda-tanda seperti ini, tapi ternyata dia muannas. Lalu bisa tahu dari mana kita kalau dia muannas? Kan nggak ada tandanya, Ustaz. Kita bisa tahu dari maknanya. Nah, muannas jenis ini secara lafaz seperti mudzakkar. Alias nggak punya tanda. Nggak ada tak marbutoh, nggak ada alif maksurah, nggak ada alif mamdudah. Tetapi secara makna ia dihukum muannas. Nah, muannas di sini ada 4 macam. Apa saja? Yang pertama, nama-nama perempuan. Ingat-ingat harus dicatat ya. Nama-nama perempuan. Contohnya seperti apa? Seperti Maryamu, Maryam, Zainab, ya, Su'ad, dan lain sebagainya. Nah, itu nama-nama perempuan. Maryam tidak ada ta marbutoh, tidak ada alif maksurah, tidak ada alif mamdudah. Begitu juga Zainab, apalagi Su'ad, Nah, lalu kita bisa menghukumi dia muannas dari mana? Ya, kita sudah tahu kalau yang bernama Zainab, bernama Maryam, bernama Su'ad, itu sudah pasti perempuan. Nah, ketika ini kita hukumi dia muannas. Muannas maknawi. Yang kedua, isim-isim yang khusus bagi perempuan. Dia ada isim-isim yang tidak ada untuk laki-laki. Nah, ketika itu maka kita hukumi dia muannas. Walaupun dia tidak punya ciri-ciri seperti yang dipaparkan tadi. Contohnya apa ya? Contohnya ukhtun, ummun, ukhti, ukhtun, ummun. Nah, ukhtun dan ummun tidak dipakai untuk memanggil atau menyebut yang merujuknya kepada laki-laki, merujuknya kepada perempuan. Maka isim-isim seperti ini walaupun tidak punya ciri-ciri muannas, dia tetap digolongkan kepada muannas karena maknanya perempuan atau muannas. Yang ketiga, nama-nama negara, kota atau kabilah. Negara, kota, kabilah seperti apa? Indonesia, Palestina, dan lain sebagainya. Makkah, nama kota, dan Quraisy, nama kabilah, dan lain sebagainya. Nah, nama-nama kota, nama-nama negara, dan nama-nama kabilah ini termasuk daripada golongan muannas. Yang keempat, nama-nama anggota badan yang berpasangan. Nama-nama anggota badan yang berpasangan. Contohnya seperti apa? Contohnya uzun. Nih, telinga, uzun kan berpasangan, dia ada kanan, ada kiri. Maka ketika berpasangan anggota badan ini, dia muannas. Atau yadun, yad, atau rijlun, dia ini muannas. Nah, isim-isim ini 4 ya, jadi 4. Ingat dia 4 tadi, kalau masih kurang di flashback lagi dan dicatat jangan lupa. Nah, isim-isim yang menyimpang dari kaidah yang sudah dijelaskan di atas semua dihukumi simaan. Jadi kalau ada isim yang menyimpang dari kaidah di atas, baik itu yang
kita bisa tahu dari mu'annas lafzi ataupun mu'annas ma'nawi. Kalau ada yang menyimpang dari kaidah di atas, maka ini dihukumi simai atau hasil dengar dari percakapan orang Arab. Ya. Contohnya misalkan apa? Syamsun, ardun. Syamsun gak ada tanda-tanda yang tiga ini, dan syamsun tidak termasuk kepada empat yang maknawi tadi. Tapi dia dihukumi mu'annas. Begitu juga dengan ardun, dihukumi mu'annas. Kenapa Ustaz? Jawabannya adalah karena orang Arab ngomongnya begitu. Nah, itu yang disebut simai. Orang Arab ngomongnya begitu, ya udah kita ikuti orang Arab ngomong. Kan kita belajar bahasa Arab, kan bahasa condet. Ya. Terus darun. Contohnya darun, halun dan thariqun. Semuanya ini digolongkan kepada mu'annas semata-mata karena hasil dengar dari percakapan orang Arab. Kita bisa tahu dari mana, Ustaz? Kita bisa tahunya imma dari kamus, imma dari bergaul dengan orang Arab dan lain sebagainya, atau dari kitab-kitab. Lalu semua kata yang digeret itu dimuannaskan secara simai. Itu dia tadi pembahasan konsep dasar mengenai isim, bab, muannas dan mudzakkar. Insyaallah ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jangan lupa, tugasnya memberikan contoh masing-masing dua. Memberikan contoh masing-masing dua yang berbeda dari contoh yang ada di kitab, harus berbeda, dan harus berbeda dari contoh yang disuguhkan teman-teman lain yang mau ngerjain tugas dan harus ngerjain tugas. Masing-masing dua contoh dari apa? Dari pertama tanda-tanda isim ini. Jadi kalian cari isim muannas yang sesuai dengan tanda pertama, tak marbutoh 2 biji. Kedua alif maksurah 2 biji, alif mamdudah 2 biji, dan juga keempat muannas maknawi, ya, yang bermakna perempuan, yang apa lagi? Nama negara, kota dan lainnya, nama anggota badan yang berpasangan, dan juga apa lagi satu lagi? Adalah isim-isim yang khusus bagi perempuan. Nah, 4 tambah 3 7, masing-masing dari 7 itu kalian carikan contohnya 2 saja. Kalian carikan contohnya 2 saja, dan harus berbeda dengan apa yang ada di kitab, harus berbeda dengan apa yang telah dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi teman kalian ngumpulin serat, kalian harus tahu, wah ini isim udah dipakai oleh dia. Kalian harus cari isim yang lain. Gak boleh sama. Kalau sama itu mengurangi nilai, apalagi kalau sama semuanya itu dihitung go ya. Berarti kalian nyontek lagi ya tuh. Nah, kenapa dibilang beda? Supaya meminimalisir tindak mencontekan kriminalisasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.